itu bukan, tapi bagaimana untuk memperbaiki. Yani kekuasaan itu menjadi baik. Bagaimana kekuasaan itu menjadi baik. Bukan untuk merongrong kepada kekuasaan, tapi bahkan untuk masalah kepada para penguasa dengan kekuasaan mereka dan juga masalah bagi rakyatnya. Namun apa? Para provokator ini mengatakan kepada dakwahnya Nabi Musa alaihissalam, kepada Nabi Musa dengan dakwahnya ini, mereka mengatakan innahum sayufsiduna an-nasa alaik. Mereka itu akan merusak kepadamu. Mereka akan merusak manusia untuk mengalahkanmu, untuk menurunkanmu. Jadi dianggapnya adalah mengajak manusia untuk menyerang kepada penguasa, untuk menurunkan kekuasaan, untuk seperti itu tuduhan-tuduhannya. Dan itu sekarang ini pun juga demikian. Ya, orang-orang ahlul haq, orang yang baik-baik ini pun juga dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang seperti itu. Dianggapnya mau merebut kekuasaan, mau kudeta, mau dan nasallallahu alaihi wasallam. Ini sama ini. Maka bagaimana dikatakan wa ma asbaha al-laila bil barihah. Wa ma asbaha al-laila bil barihah. Betapa kesamaannya antara al-barihah dengan al-lailah. Ini kan dua sinonim sebenarnya. Maka sama ini. Masa jahiliyah dahulu, masa Fir'aun dengan masa kita sekarang ini pun juga sama. Wala yakunu laka rububiyyah wala ilahiyyah 'alan nas. Wa hawiluna lin-nas min ibadatika ila ibadatillah. Maka mereka provokasi kepada Fir'aun, nanti kalau dibiarkan maka engkau tidak lagi punya rububiyah, tidak akan lagi dituhankan oleh manusia. Dan mereka akan berusaha memalingkan manusia dari menyembah kepadamu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini wa hadza min babi ighra' Fir'aun. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memicu, ngompori kepada Fir'aun. Yang artinya kalau kemudian Fir'aun membiarkan Nabi Musa dan orang-orang yang mengikutinya, maka mereka akan memalingkan manusia dari menyembah kepada Fir'aun, kemudian menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari meyakini ketuhanannya Fir'aun, kemudian menolaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang perkataan Fir'aun kepada mereka, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabbmu yang Rabb kalian yang maha tinggi. Ini Fir'aun. Dia mengatakan, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak tahu ada sembahan bagi kalian kecuali aku. Maka mereka memahami bahwa dakwahnya para rasul itu adalah dianggapnya sebagai berbuat kerusakan di muka bumi. Dan mereka meyakini bahasanya kekufuran itu adalah islah, adalah merupakan kebaikan di muka bumi. Ini tentunya adalah memutarbalikan fakta dan kenyataan. Dan juga termasuk berbuat penipuan. Penipuan penguasa kepada rakyatnya. Dan seperti itu cara-cara Fir'aun pun kemudian diadopsi oleh orang-orang sesudahnya dari ahlul batil. Dan ini betapa banyaknya kelompok yang seperti ini yang mereka melakukan muhimmatus syaitaniyah. Al-muhimmah syaitaniyah ini melakukan kepentingan-kepentingan setan pada hari ini. Karena kan seperti itu adalah kepentingan setan. Ya. Namanya kebatilan, ya namanya kebid'ahan, namanya kesyirikan, kemungkaran, itu kembalinya kepada setan. Ya. Bagaimana bid'ah itu juga kembalinya kepada setan. Karena hakikatnya mereka menyembah kepada setan, mengikuti kepada syariatnya Abu Murrah, bukan mengikuti syariatnya Rasulullah. Abu Murrah itu kunyahnya iblis. Ya. Kunyahnya iblis itu nama kunyah yang pakai Abu. Abu itu namanya nama kunyah. Ya.
Dan ini kunyahnya iblis itu Abu Murrah. Maka namanya bid'ah dan semisalnya itu adalah merupakan sunnahnya Abu Murrah. Bagaimana dijelaskan oleh Habib Hajar dalam Fathul Bari. Bukan sunnahnya Rasulullah SAW. Kembalinya itu kepada syaitan. Karena mengikuti pada syariatnya syaitan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini hakikatnya. Maka betapa banyaknya orang-orang model seperti ini yang mereka melakukan dari perilaku syaitaniyah pada masa ini, yang menggiring manusia kepada apa? Kepada hawiyah, menggiring manusia kepada pintu-pintu jahannam. Dan ini yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Hudzaifah bin Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, kata kisahnya dari Hudzaifah bin Yaman, kanu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khair wa kuntu as'alu an syarr makhafatan yudrikani. Dulu para sahabat banyak bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Namun aku banyak bertanya kepada beliau tentang keburukan. Makhafatan yudrikani, karena aku khawatir kalau keburukan itu menimpa kepadaku dan aku tidak tahu kalau itu buruk. Kemudian Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, kunna fi jahiliyatin wa syarr, wa ja'ana al-Islam wa hadzal khair. Fahal ba'da hadzal khair min syarr? Wahai Rasulullah, dulu kami di masa jahiliyah dan keburukan. Kemudian datang kepada kami Islam dan kebaikan ini. Maka apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan? Kata Rasulullah, iya. Hudzaifah bertanya lagi, fahal ba'da hadzal syarr min khair? Apakah setelah kebaikan, setelah keburukan itu akan ada kebaikan? Kata Rasulullah, na'am, wa fihi dahan. Iya, akan ada kebaikan, namun kebaikan itu adalah ada keruhnya, ada kekeruhan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi. Ketika dia bertanya, wa madaqanu, apa yang menyebabkan keruhnya kebaikan Islam itu? Kata Rasulullah, sekelompok kaum yang mereka mengambil sunnahku, yang mengambil sunnah tidak dengan sunnahku, mengambil petunjuk tidak dengan petunjukku. Kamu tahu siapa mereka dan kamu ingkari. Ini orang-orang yang mengotori kepada Islam. Orang-orang yang menodai kepada Islam, tatkala mengambil sunnah bukan sunnahnya Rasulullah, tapi sunnahnya Abu Murrah. Dengan mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan hal yang baik, dengan dibalut dengan pakaian yang indah. Pakaian sholawat, pakaian ziarah, pakaian cinta kepada orang soleh, pakaian cinta kepada Rasul. Seperti itu pakaiannya. Tapi di balik itu adalah syariatnya iblis, sunnahnya iblis yang dilakukannya. Ini orang-orang yang hakikatnya mengotori Islam. Ini seperti itu. Ya. Orang-orang yang mereka berbuat kebid'ahan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi. Sekelompok kaum yang mengambil sunnah tidak dengan sunnahku dan mengambil petunjuk tidak dengan petunjukku. Ta'rifu minhum ma tunkir. Kamu tahu siapa mereka dan kamu ingkari. Kemudian Hudzaifah pun bertanya lagi, ya Rasulullah, fa hal ba'da hadzal khair min syarr? Apakah setelah kebaikan yang keruh ini akan ada keburukan? Rasulullah mengatakan, du'atun ila abwabi jahannam. Iya, kata Rasulullah. Mereka adalah dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam, dan ini diantaranya. Ya. Dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Dari para pengikut orang-orang mengikuti perkara-perkara jahiliyah sebelumnya. Yang memutarbalikkan kenyataan dan fakta yang ada. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Du'atun ila babi jahannam. Dai-dai yang mengajak kepada hawiyah, kepada pintu-pintu jahannam. Man ajabahum ghadabuhum fiha. Siapa yang mengikuti ajakan itu akan terlempar ke dalamnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Hudzaifah masih penasaran lagi, ya Rasulullah, sifhum lana. Siapa mereka ini? Dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Rasulullah mengatakan, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina.
Mereka dari kulit-kulit kita, mereka berbicara dengan bahasa kita. Artinya itu di tengah-tengah kaum muslimin. Dalam komunitas kaum muslimin. Ada dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Ada musang-musang yang berbulu ayam. Ini taubatnya adalah seperti musang yang berbulu ayam. Orang-orang munafik. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya adalah sulit untuk untuk dikenali karena apa, di tengah-tengah kaum muslimin melakukan seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin zahirnya. Maka ini Allah Subhanahu wa taala berikan perumpamaan yang jelas untuk kita mengambil ibrah daripadanya. Dan kelompok seperti ini betapa banyaknya orang-orang yang hakikatnya mengajak menggiring manusia kepada neraka. Dan kemayakifuna fi wajhil muslihin. Kemudian mereka berdiri untuk menghadapi kepada orang-orang yang berbuat baik, kepada ahlul islah, kepada orang-orang yang bertauhid, kepada ahlul haq. Wa yuzawwiruna al-haqa'iq. Dan mereka membuat tazwir, mengelabui kepada fakta dan kenyataan. Yang baik bagaimana dipoles seakan oleh satu hal yang buruk, dan yang buruk pun juga demikian. Keburukan dirinya yang dilakukan oleh dirinya, kemudian bagaimana dicarikan legitimasi, dicarikan rekomendasi untuk bagaimana mendukung dan membenarkan apa yang dilakukannya. Nas'alullah as-salaman afiyah. Dan itu terkadang kita lakukan. Seperti itu. Sudah salah, ya, baru cari dalil. Ya. Mestinya kan cari dalil dulu. Ini sudah berbuat, ya, cari dalil pembenarannya, ya, ngeyel, kemudian bela-bela lagi. Lebih parah lagi, ngajak orang. Ya. Ngajak orang untuk mengikuti dia, untuk membela dirinya. Ya. Maka ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang-orang sudah masuk dalam jaring-jaring syaitan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menjelaskan kisahnya kaumnya Nabi Nuh. Bagaimana lembutnya iblis. Dan bagaimana bid'ah itu bisa diterima, atau kesalahan itu bisa diterima oleh umat, oleh orang lain. Bagaimana kita dipaksa untuk memaklumi kesalahan yang dilakukan oleh seorang. Bahkan kemudian melegitimasi, merekomendasi. Ini iblis pinternya. Dengan cara-cara yang lembut. Dari orang-orang yang memiliki niatan-niatan yang baik. Ini hakikatnya orang memiliki, yang diserang, ini adalah orang-orang memiliki niat yang baik. Kisahnya kaumnya Nabi Nuh alaihi salam ketika meninggalnya orang-orang yang saleh. Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq dan Nasr. Ini 5 orang dari kaumnya Nabi Nuh, orang-orang saleh. Ketika meninggal mereka membuat gambar-gambar. Relief. Awalnya hanya sekedar zikraya, sekedar monumen, sekedar mengingat saja. Dan dengan mengingat itu dalam rangka apa? Supaya ibadah mereka lebih semangat. Layaknya mereka itu ada di tengah-tengah mereka. Orang-orang saleh ini ada di tengah-tengah mereka. Awalnya seperti itu. Lama-lama kemudian bagaimana iblis memberikan bisikan-bisikan kepada mereka. Kemudian mengadakan kumpul-kumpul atau berdoa di kuburannya. Meyakini kalau doa di tempat orang saleh ini ya mustajab. Kalau tempat itu adalah tempat mustajab. Dan ini belum sampai kepada tingkat kesyirikan, hanya meyakini tempat itu mustajab saja. Berdoanya masih kepada Allah, masih ikhlas. Kemudian
Setelah itu dilakukan tahapan berikutnya. Mulai bahwasanya penghuni kubur itu, orang soleh itu diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala, orang dekat kepada Allah, diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur. Akhirnya kemudian mereka minta kepada Allah dengan bertawasul kepada orang tersebut, kepada penghuni kubur ini. Tawasul. Dan ini pun juga baru tawasul. Sampai pada tahapan berikutnya, yang akhirnya kemudian meminta kepada penghuni kubur itu. Tidak lagi minta kepada Allah. Tidak lagi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata iblis tidak berhenti sampai di situ, masih terus. Bagaimana kemudian itu diyakini, dilakukan, kemudian mulai berdakwah. Mengajak orang lain untuk melakukan seperti apa yang dia lakukan. Maka akhirnya kemudian karena dengan pengalaman ini dan itu cerita yang macam-macam, ya. Akhirnya kemudian dia dapat pengikut, diikuti oleh orang. Setelah diikuti orang pun tidak hanya sampai itu saja. Akhirnya kemudian menjadikan kubur tersebut sebagai tempat untuk merayakan perayaan haul, ya. Diramaikan. Ya. Ternyata tidak hanya itu saja. Kemudian mulai ketika ada orang-orang yang ahlul islah, ahlul haq mengingatkan, mulai kemudian ditentangnya. Dan manusia diprovokasi kalau orang-orang seperti itu adalah begini. Nah, ini gampang mengkafirkan orang, ini suka tidak suka ziarah kubur, ini orang yang akhirnya tidak berbagai bentuk-bentuk penyerangan, memusuhi kepada ahlul haq ini. Maka seperti itu. Ini adalah cara-cara iblis, dan hendaknya kita sadari di dalam seperti ini. Kalau memang sudah salah, ya. Jangan kemudian kita cari pembelaan. Jangan kita kemudian apalagi cari dalil, mencari legitimasi dari kesalahan yang kita lakukan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana kaumnya Fir'aun ini, yang mereka memutarbalikan fakta dan kenyataan. Kemudian mereka menipu kepada penguasa. Dan ini adalah kroni-kroni yang kotor. Dengan apa? Dengan dibalut dengan kata nasihat. Ya. Dengan kalimat nasihat. Oh, ini menasehati. Untuk mengingatkan. Untuk kan baik. Kalau kata nasihat kan baik. Padahal ini adalah provokasi. Nggak lebih dari itu. Ya. Provokasi yang dibalut dengan nasihat. Ini. Maka mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki diri kita dan juga memperbaiki para penguasa kita dan juga memperbaiki orang-orang yang di sekitar mereka dan mengumpulkan mereka dan kita semuanya menjadi huda dan muhtadi, ya. Orang-orang yang di atas petunjuk dan senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya qala wa amma ramyuhum iyyahu bintiqadi alihatil malik. Adapun tuduhan-tuduhan ahlul batil ini kepada ahlul haq, bahasanya mereka adalah orang-orang yang mau mengurangi, mau mencela kepada sembahan-sembahan penguasa, itu seperti disebutkan dalam ayat. Maka masalah ini juga merupakan rentetan dari apa yang sebelumnya telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kisahnya Fir'aun. Dari kisahnya Fir'aun. Mereka mengatakan atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu bil ardi wa yadaraka wa alihatak. Apakah engkau akan biarkan Musa dan kaumnya untuk mereka berbuat kerusakan di muka bumi ini, kemudian akan mencela kepadamu dan juga kepada sembahan-sembahanmu? Yang dimaksudkan adalah keuluhiannya Fir'aun akan
mengganggu, mengurangi keuluhiannya Fir'aun ini terhadap manusia yang diyakini oleh Fir'aun. Ana mengatakan ana rabbukumul a'la. Dan juga akan merusak ibadahnya manusia kepada Fir'aun ini. Dengan mengatakan engkau adalah orang yang memiliki kedudukan. Engkau orang yang mulia. Engkau memiliki keagungan di muka bumi ini. Kalau engkau biarkan mereka ini, Nabi Musa dan orang-orang bersamanya dibiarkan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan mengurangi, akan memalingkan manusia dari menyembah kepadamu, kemudian menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata para provokator ini, ayo segera habisi mereka. Kalau memang kamu ingin bertahan dalam kekuasaanmu dan dalam ketuhananmu, habisi mereka. Kalau ingin bertahan dalam kedudukanmu itu. Ini adalah termasuk ghish kepada Fir'aun. Ini berupa penipuan kepada Fir'aun. Ini. Dan menyodorkan kepada Fir'aun ini akan kebinasaan. Hakikatnya seperti ini adalah orang-orang yang menyeret kepada kebinasaan. Ini kita lihat. Maka subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mereka merampas hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengurangi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencela kepada haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbus samawati wal ardh, namun tidak mencela kepada diri mereka sendiri. Kan aneh. Mereka mencela kepada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mengurangi akan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun mereka sendiri tidak mencela kepada diri mereka sendiri yang berlakuan seperti itu. Bahkan mencela kepada Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya tatkala mereka menasihati Fir'aun dan kaumnya, dan membimbing, menunjukkan kepada mereka kepada jalan yang benar, jalan kebahagiaan, jalan keselamatan. Dan dengan itu akan tetap kekal kekuasaannya dan negerinya. Dan juga kebaikan-kebaikan itu akan tetap bersamanya. Maka seperti ini adalah dilakukan oleh bitanatus su', ya. Kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang buruk. Maka terkadang juga karena kawan yang buruk ini yang membisiki, ya, membisiki, memprovokasi, yang kemudian jadi tidak baik. Tadinya mau baik karena ada orang-orang seperti itu, bitanatus su' ini, ya. Ini yang kemudian menjadi jelek. Dan itu selamanya. Namanya bitanatus su' daiman wa abada. Selalu dan selamanya berperlakuan seperti itu. Dimanapun. Ya. Bitanatus su' selalu berlakuan seperti itu. Karena itu, ikhwan fillah, jazakumullahu rahimakum, dalam hal ini tentunya kepada para penguasa atau yang memiliki kekuasaan, ya, hendaknya mengambil kawan-kawannya di sekitarnya, yang di sekelilingnya, tempat dia meminta nasihat, tempat untuk dimintai pendapat, itu kepada orang-orang yang baik-baik. Bitanatus salihah, orang-orang mukhlisin, orang yang ahli untuk nasihat, orang-orang yang tidak punya kepentingan kecuali beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya juga kita waspada dari kawan-kawan yang buruk seperti ini, ya. Dan orang-orang memiliki dasar-dasar yang rusak, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, maka mereka hakikatnya dalam menyeret manusia kepada neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Hawiyah, apa itu hawiyah? Tahukah kamu apa itu hawiyah? Adalah narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Ini hakikatnya seperti ini, menyeret kepada hawiyah. Bagaimana ini terjadi kepada bitanatus Fir'aun, ya, terjadi kepada kawan-kawannya atau orang-orang yang di sekitarnya Fir'aun, sampai kemudian menjatuhkan Fir'aun ke dalam kebinasaan. Dan akhirnya
memisahkan antara Fir'aun dan menerima kebenaran. Padahal hakikatnya hatinya itu meyakini kebenaran. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan wastayqanatha anfusuhum. Wastayqanatha anfusuhum. Jadi jiwa mereka sebenarnya yakin. Tapi kenapa melakukan seperti itu? Zulman wa uluwa. Karena kezaliman dan karena merasa tinggi diri. Tapi hakikatnya adalah meyakini kebenaran apa yang didatangkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan seperti itu pula pada Abu Thalib. Ya. Meyakini akan kebenaran apa yang datang dari anak saudaranya kemenakannya ini. Namun karena apa? Bitanatu su', ya. Kawan-kawan yang buruk di sekelilingnya itu kemudian menyeretnya ke dalam jahanam. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ini kondisinya. Maka kawan yang buruk ini memang berbahaya sekali. Ya. Apapun kondisinya kawan yang buruk ini. Ya. Ini seperti itu. Kalau sampai kemudian menyeret kita ke dalam kebinasaan, tatkala saat yang terakhir kita membutuhkan pertolongan, kita membutuhkan bantuan, ya. Kemudian kok malah yang ada adalah bitan atau su seperti ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini mereka, karena itu ini jadi peringatan bagi kita untuk senantiasa berhati-hati dalam berkawan. Qala wa amma ramyuhum iyyahum bitabdilid din. Adapun tuduhan-tuduhan mereka, tuduhan ahlul batil kepada ahlul haq, ahlul syirik kepada ahlul tauhid, bitabdilid din, dengan mengganti agama. Dianggapnya adalah mau mengganti agama, mengganti tatanan. Dan itu ternyata juga sama seperti pada kita sekarang ini. Orang-orang yang menasihati dari berbagai kebid'ahan dianggapnya itu adalah merusak tatanan. Di sini tuh biasanya seperti ini. Ya. Seperti itu adalah merusak tatanan. Ketika tidak melakukan seperti itu, merusak tatanan. Padahal sekali lagi ini adalah syariatnya Abu Murrah tadi, syariatnya iblis. Ya. Itu yang terjadi. Karena apa? Merasa dirinya itu adalah yang diikuti, menjadi panutan. Ya. Merasa dirinya itu paling ini karena tiada lain kemudian tiada lain tidak mau terusik kekuasaannya ini. Ini adalah orang-orang yang memang memiliki memiliki tujuan pribadi, tujuan dalam rangka untuk makan harta manusia dengan cara-cara yang batil. Dan itu kebanyakan dilakukan oleh tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama. Dan kemudian dalam permusuhannya itu pun juga dengan atas nama agama. Ini yang terjadi. Dan orang yang mau melakukan hal yang baik, ini dianggapnya merusak tatanan. Dan itu di berbagai bentuk-bentuk ibadah. Maka ini jemaah mendakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, Masya Allah tidak punya dalil. Ini keadaannya. Maka bagaimana kemudian mau mengganti agama? Hakikatnya mereka sendiri yang mengganti agama. Akhirnya dakwah ini adalah mengembalikan agama seperti awal turunnya. Pada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Padahal hakikatnya mau mengganti agama itu mereka sendiri. Mengganti kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian orang-orang yang mau memperbaiki ini dianggapnya berbuat kerusakan dan dianggapnya mau mengganti agama. Maka ini masalah yang terjadi di kaumnya Fir'aun, Ahlul Jahiliyah dahulu dan juga pada orang kita sekarang ini. Ini parahnya adalah tokoh agamanya. Ya. Karena mereka tertipu dari apa yang dilakukan oleh para tokoh agama ini yang melakukan biai.
Maka ini Pak Yai ini lawan adalah tokoh agama, masa iya? Ini. Maka kemudian kalau kita kembali kepada dalil, ya, di sinilah kita dituntut untuk banyak belajar. Ya, untuk banyak belajar dari berbagai untuk memahami, untuk kita bisa melihat kerusakan-kerusakan yang terjadi di tengah-tengah umat. Dan ini di berbagai permasalahan-permasalahan ibadah, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ya. Dari hal-hal yang tidak syar'i, yang dianggap itu sebagai satu ritual, sebagai satu kebiasaan. Ketika ada menentangnya, itu dianggapnya sebagai satu hal yang mau mengganti kepada agama, mau merusak kepada tatanan dan lain sebagainya. Berbagai tuduhan-tuduhan diberikannya. Dan itu fakta dan kenyataan seperti itu sekarang ini. Ya, orang misalkan misalkan ngopeni jenazah, ya, namanya ngurus jenazah, kan jelas. Ya. Nah, jelas sekali. Bagaimana tuntunan-tuntunan Nabi SAW dalam mengkafani, ngurus jenazah ini, mengkafani jenazah, dalam menyolatkannya, ya. Kemudian juga dalam sampai menguburkannya, ini ketentuan-ketentuan sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW bagaimana ngurus itu dengan keutamaan-keutamaan yang ada. Kemudian sekarang ini kan berbagai hal jadi buat. Berbagai hal dilakukan, ditambah-tambah dari yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pengurusan jenazah ini. Dalam memandikan, dalam mengkafani, bahkan juga dalam menyolatkan. Kemudian ketika menguburkan ini berbagai bid'ah-bid'ah juga masuk. Ya. Ketidakpahaman yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam mengurusi. Karena ini kurang belajar, kurang adanya pembelajaran kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW bagaimana ngurusi yang seperti ini. Ketika memandikan, kalau kemudian diaudit ternyata juga memandikan itu banyak kesalahan yang mereka lakukan, banyak kekurangan-kekurangan yang baik dilakukan, atau juga banyak keyakinan-keyakinan yang memang seperti itu. Ini yang terjadi. Kemudian ketika mengkafani juga demikian. Ini. Kayaknya tidak afdal kalau kemudian namanya kapas misalkan ya. Ini sebenarnya kan bukan satu hal yang harus. Ya. Bukan satu hal yang harus. Ini. Untuk menaruh kapas. Ini dipastikan. Dan kalau nggak dipakai itu kayaknya ini. Baru kapas toh ya. Padahal kapas itu sebenarnya dipakai kaitan dengan mengkafani jenazah ini pada memang kalau jika diperlukan. Kalau si jenazah itu memang bermasalah, dikhawatirkan nanti akan mengeluarkan sesuatu dari lubang-lubang, ya, baik lubang mulutnya, lubang hidungnya, lubang telinganya, atau bawahnya dari berbagai lubang ini. Maka itu ditutup itu untuk dalam rangka supaya tidak mengotori ke kain kafannya. Dan itu dijadikan sebagai satu keyakinan. Setiap dikasih kain kapas bukan satu hal yang harus itu. Ini harus dipelajari. Seperti itu ada apa enggak ya? Sepertinya mestinya harus ditanya dulu. Ini bagaimana sunnah-sunnahnya. Kemudian ketika ikatan, apa harus setuju? Mana yang mengatakan dalil itu harus setuju? Ada apa dengan angka 7 itu sendiri? Ya. Kenapa harus setuju? Ini juga bukan satu keharusan. Ya. Tapi 7 ini sebenarnya ya pas gitu ya. Untuk ngikat itu ya bagian-bagian itu. Artinya untuk menjaga supaya si jenazah pun juga ketika dalam ikatannya enggak. Tapi bukan satu keharusan seperti itu. Apa kemudian harus dibuat pocong? Ya tidak harus gitu. Pocong di sini harus seperti itu kan? Tidak. Ya. Ini jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, ini hal-hal yang dalam kepengurusan jenazah. Belum lagi macam-macam. Nanti sholatnya. Giliran menyolatkan itu sudah. Yes. Berbagai hal yang dilakukan.
Yang inti daripada sholat jenazah itu kan mendoakan. Mestinya memperpanjang bacaannya. Bacaan doanya seperti yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Tapi sholatnya sudah ngebut seperti itu. Nanti doanya setelah sholat. Dari mana seperti itu? Padahal doa dalam sholat itu lebih mustajab daripada di luar sholat. Apalagi doa setelah sholat jenazah itu juga tidak pernah ada dari sunnah Rasulullah SAW. Dan kadang ditambah-tambah dengan doa-doa yang lainnya. Kadang-kadang kita aneh sendiri. Ini orang memimpin doa untuk diri sendiri, bukan doa mendoakan kepada jenazah. Kalau kemudian yang paham ya, yang paham bacaan-bacaannya, ini itu monggo dewe ini urek banget ya. Karena takziah itu dipimpin sama kiai, insyaallah. Ya ini urek banget ini. Mau sedih jadi gimana? Ya jadi satu sisi sedih sebenarnya, sedih sekali orang seperti itu, tapi ketawa kadang-kadang geli gitu loh. Ini orang lah ndonga dewe tak sih. Orang dongake jenazah malahan doa untuk kepentingan sendiri. Jadi kadang banyak seperti itu. Selesai sholat, belum lagi dikuburkan. Ketika menguburkan juga macam-macam. Hal-hal yang itu dianggapnya itu salah kaprah. Yang salah jadi kaprah, yang benar nggak lumrah. Yang benar nggak lumrahnya seperti itu. Mengiringi jenazah dan apalagi sunnah-sunnahnya ya. Bahkan mahdzurnya itu yang banyak dilakukan ya. Pelanggaran-pelanggarannya itu yang banyak dilakukan ya. Mengadani orang sholat, orang dikubur kok diadani, dari mana seperti itu? Mestinya bertanya, apa sih syariat azan, untuk apa gitu ya? Apakah untuk orang mati? Mestinya ada tanda tanya kita sebagai seorang muslim. Adakah seperti itu dari sunnah Rasulullah SAW atau itu sunnahnya Abu Murrah? Itu sunnahnya iblis, meskipun yang melakukan adalah kiai. Tapi itu hakikatnya adalah syariatnya iblis. Bagaimana iblis seperti itu? Maka dikatakan oleh Ibnu Jauzi dalam Talbis Iblis ini al-bid'atu ahabbu ila iblis minan maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Li'anna al-bid'ata yutabu 'alaiha. Li'anna al-ma'siyata yutabu 'alaiha wal bid'ata la yutab. Karena namanya maksiat, ini kemungkinan untuk bertaubat itu lebih dekat. Tapi bid'ah sulit. Dan yang namanya bid'ah, dari kisahnya kaumnya Fir'aun itu. Bagaimana orang bertaubat dari bid'ah pun juga seperti itu. Bagaimana bid'ah itu mudah diterima oleh umat. Kemudian juga bagaimana kondisi orang yang bertaubat dari bid'ah. Kalau orang bertaubat dari maksiat ini biasanya baik. Ya. Dan langsung baik. Karena hakikatnya jiwanya belum terkotori apa-apa. Hanya kotori maksiat. Ketika berhenti dari maksiat selesai. Ini. Tapi orang berhenti dari bid'ah. Ini. Dari syubhat ini. Dari fitnah syubhat. Ini biasanya imma kembali kepada bid'ah yang lain. Atau mesti ada proses. Ini seperti itu. Fakta dan kenyataan dan juga banyak seperti itu. Orang yang bertaubat dari kemaksiatan ini biasanya lebih bagus daripada orang yang bertaubat dari bid'ah. Orang bertaubat dari bid'ah biasanya kadang-kadang masih ada keyakinan-keyakinan yang lama yang masih nempel pada dirinya dan menjadi kebanggaannya. Ya. Menjadi kebanggaannya. Itu tidak sedikit. Maka kita lihat kisahnya orang-orang musyrik. Ya. Dalam Fathu Mekah. Setelah mereka masuk Islam. Ini kita lihat bagaimana keyakinan-keyakinan itu masih bercokol di benaknya. Sudah masuk Islam. Melihat orang musyrik. Ya. Mereka punya satu pohon
Oh, yang biasa mereka untung gantung senjata-senjata mereka, minta juga pada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat. Ya Rasulullah, jadikan untuk kami pohon gantungan sebagaimana mereka punya. Ini orang yang baru bertobat dari kebid'ahan seperti itu, dari kesyirikan. Jadi noda-noda syiriknya itu masih ada. Makanya kalau orang bertobat dari seperti itu, dari kebid'ahan ini, mestinya suruh duduk belajar sudah. Gak usah ngomong. Gak usah ngomong, suruh bertapa, apalagi disuruh ceramah. Ini kesalahan yang terjadi. Biasanya orang baru masuk Islam, dari Nasrani, apalagi itu pendeta dan misalnya itu. Ini terus diminta suruh ceramah. Kan aneh. Apa yang dia punya? Cerita tentang Nasrani, kita nggak butuh. Dalam Islam penuh cerita tentang siapa itu Nasrani hakikatnya. Nggak butuh, suruh belajar, duduk belajar. Ini hakikatnya. Apa yang ada pada mereka kita paham. Ini seperti itu. Bagaimana orang bertobat dari kebid'ahan, kesyirikan itu biasanya akan terus masih ada noda-nodanya, masih ada sisa-sisanya. Ini. Maka ini jangan melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat contoh-contoh dari orang-orang bertaubat. Baik itu dari kebid'ahan atau juga dari kemaksiatan. Seperti banyak Fudail bin Iyad. Seorang ahli maksiat, seorang perampok, ya. Bertaubat dari jazahan juga. Ya. Orang-orang yang dulunya adalah senang dengan dugem, ya. Kalau sekarang mungkin ya. Sekarang mungkin dugem atau selebritis ya, seperti itu ya. Ini jazahan kisahnya. Bertobat dari itu, Masya Allah, langsung belajar seorang tabi'in. Fudail bin Iyad seorang atba'ut tabi'in. Tapi kita lihat dalam sejarahnya Abul Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari. Berawal dari dulunya seorang Mu'tazilah. 40 tahun. Ya, bersama dengan bapak tirinya, Abu Ali al-Jubai. Mu'tazilah. Karena ini sudah ngoyot. Ya. Sudah balung sumsum betul. Ya. Ngerti betul apa itu Mu'tazilah. Kemudian menyadari. Belajar menyadari kesalahan-kesalahan Mu'tazilah. Keluar dari pemahamannya. Namun juga tidak bisa bersih. Sempat mampir juga di Kullabiyah. Ini proses yang cukup lama juga mengikuti pemahamannya Ibnu Kullab. Itu pun juga kemudian disadari lagi, ini salah lagi. Akhirnya kemudian bahkan membuat sendiri, ini parahnya. Yang sampai sekarang kemudian diyakini banyak orang. Dengan akidah Asy'ariyah itu. Dengan sifat 20 itu. Meskipun akhirnya juga beliau menyadari lagi. Bahwasanya itu hal yang salah. Dan beliau tulis. Dalam bukunya Libanan Usuli Diyanah. Ini proses. Orang yang tadinya dari kalangan ahlul bidah seperti itu proses. Dan tidak bisa langsung hilang. Itu kebid'ahannya. Masih ada yang pemikiran-pemikirannya. Maka kita lihat seperti itu. Ya. Orang keluar dari satu kelompok yang sesat. Ini mestinya belajar, dibersihkan. Ya. Taruhlah contoh misalkan orang keluar dari LDI misalkan. LDI. Bagaimana kesesatan-kesesatan LDI kita semuanya juga ngerti. Keluar dari itu, kalau ini sudah biasa menjadi tokohnya, ini mestinya suruh belajar. Kalau dia terus belajar, duduk belajar, memahami akidah sahihah, ya. Kemudian memahami prinsip-prinsip dalam beragama yang benar, ini akan jadi baik. Kalau duduk seperti itu. Tapi kalau kemudian ke sana, kemari, ngomong, dan seterusnya, ini pasti ada pembelaan tentang apa yang dulu pernah dilakukan. Apalagi yang dulu lagi adalah, sudah pernah selesai Kutubus Sittah. Ada kebanggaan Kutubus Sittah. Ini ada kesamaan dengan Ahlus Sunnah ini. Karena ini kan kembali kepada hadis. Ini ada seperti itu. Ada merasa kebanggaan.
Jadi harus dibersihkan dulu, betul-betul harus dicuci bersihin. Ini seperti itu. Maka ikhwan fillah jazakumullah, ini perkara-perkara yang mesti menjadi perhatian bagi kita. Orang-orang yang bergeliman dalam kebid'ahan ini akan membawa dampak-dampak yang kurang baik kalau kemudian tidak dipahami betul bagaimana semestinya memahami kepada agama benar ini. Kemudian jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala kembali kepada masalah ini. Dan ini perkara-perkara sebenarnya kalau kemudian kita telusuri pun juga ada rentetannya, itu adalah merupakan sunnah-sunnahnya ahlul jahiliyah. Ya, itu perilaku ahlul jahiliyah seperti itu. Maka kisah tadi, bagaimana tuduhan-tuduhan yang mereka buat, ini juga satu halnya sebenarnya bukan satu hal yang aneh. Kalau kemudian kita akan seperti ini terjadi pada masa kita sekarang ini, bukan hal yang aneh. Itu hanya mengadopsi dari pendahulunya. Sudah ada pendahulunya. Ini. Maka dua hal masalah tadi ini yang dapatkan dari Fir'aun dalam menuduh kepada Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang mengikutinya, dan juga dengan dakwahnya, dan juga mentahdir manusia dari Nabi Musa dan menerima dakwahnya ini dengan apa? Dengan menampakkan dirinya sebagai seorang ahli nasihat, orang menasihati, dan ini dibalut dengan nasihat. Maka ini kita lihat bagaimana kebatilan terkadang kita lakukan atau dilakukan oleh seseorang, kemudian membela kebatilannya itu dan mendakwakan kebatilannya itu dengan dengan pakaian nasihat, dengan pakaian jam'ul kalimah, dengan pakaian menjaga persatuan, dengan pakaian nguri-uri dan lain sebagainya. Dengan dibalut dengan pakaian apa? Menjaga akan kebaikan masyarakat, kebaikan tatanan ini. Dianggapnya yang mengingatkan yang kebenaran itu adalah sesuatu yang merusak tatanan. Maka itu ya perkataan Fir'aun. Au an yudhira fil ardil fasad, menampakkan di muka bumi ini dengan kerusakan. Atau dengan perkataannya pengikut-pengikut Fir'aun ini, atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardh. Apakah engkau akan biarkan Musa dan pengikutnya dan kaumnya itu untuk mereka berbuat kerusakan di muka bumi ini? Dan mereka menamai orang-orang berbuat baik itu dikatakan berbuat kerusakan. Dan kerusakan menurut pendapat mereka itu adalah tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah ini kerusakan. Dan yang namanya kebaikan itu adalah kesyirikan. Karena apa? Namanya hati, tatkala hati itu sudah rusak, maka seperti itu tidak akan tampak. Tidak akan bisa melihat. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Tapi sebaliknya, yang hak terlihat batil, yang batil terlihat hak. Maka itu kondisi hati. Qala wa man huwa alladhi yubaddilu din wa yudhiru fil ardi fasad. Maka siapa sebenarnya orang yang mengganti kepada agama dan menampakkan berbuat kerusakan di muka bumi ini? Siapa sebenarnya? Sungguhnya itu Fir'aun yang mengganti kepada agama tauhid dengan kufur dan kesyirikan. Dan seperti itulah ya, orang-orang yang ahlul batil ya. Maka itu kenyataannya bahwa kondisi sudah diputarbalikan, fakta dan kenyataannya. Yang hak terlihat batil, yang batil terlihat hak. Dan dalam hal ini juga demikian, seakan apa yang dilakukan oleh Fir'aun adalah satu kebenaran, sementara apa yang dilakukan oleh Musa alaihissalam mengajak manusia kepada agama benar,
Yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan kebaikan di muka bumi ini, dianggapnya itu adalah orang-orang yang berbuat kerusakan dan orang-orang yang mau mengganti kepada agama. Sementara muka bumi ini, maksudnya bumi ini tidak akan baik kecuali dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Inilah salahuddin, yani salahul ard. Salahuddin, salahul ard. Baiknya agama akan menjadikan baiknya apa yang ada di permukaan bumi ini dari kehidupan. Adapun syirik adalah merupakan fasaduddin wa fasadul ard. Kerusakan agama dan juga kerusakan dunia. Maka ini jemaah menggunakan Allah Subhanahu wa taala satu masalah yang tentunya menjadi perhatian bagi kita. Jangan sampai dari sifat-sifat orang-orang ahlul jahiliyah ini nempel juga pada kita. Ketika kita berbuat kesalahan, jangan dalil. Ketika kita mau berbuat, semestinya cari dalilnya dulu. Jangan berbuat kerusakan dulu baru cari dalil. Ya. Ini sudah salah, ngeyel, ya. Kemudian cari legitimasi lagi. Tambah-tambah lagi cari polo. Ya. Ini model kita. Dan itu bukan dari orang Islam seperti itu. Juga bukan dari pengikut Rasulullah SAW. Juga bukan dari para sahabat. Para sahabat ketika mereka sampai kalau kemudian terjadi ada perselisihan, mereka tidak pernah cari bolok. Ya. Ada perselisihan dalam mereka nggak pernah cari bolok atau cari mangsa, itu tidak. Tapi dalam rangka untuk mencari kebenaran, semata-mata cari kebenaran. Atau kemudian woro-woro cari provokasi ke sana kemari agar keyakinan dirinya itu dibela. Tidak butuh itu. Ini kita lihat bagaimana para sahabat seperti itu. Seperti ada perselisihan, ada terjadi dalam para sahabat. Namun kita mestinya memahami bagaimana perselisihan, bagaimana mereka itu berselisih. Ini masalahnya. Karena kadang-kadang kita tidak tahu juga, namanya berselisih bukan berarti sesuatu yang dibolehkan. Sesuatu yang mungkin dan mesti terjadi di antara manusia. Namun kita mesti mengerti bagaimana adab-adab dalam berselisih. Atau tuntunan-tuntunan agama itu dalam berselisih. Ini yang mesti kita cermati. Agar tetap meskipun dalam perselisihan, dalam perbedaan persepsi, namun tetap menjaga ukhuwah, menjalin hal yang baik sesuai dengan koridor yang telah digariskan. Contoh oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ini barangkali kita bahas pada kesempatan pagi ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.